Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Damis, NIM 114220053. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu berpikir sistem. 1. Berpikir sistem untuk mengatasi peningkatan kompleksitas. Kompleksitas permasalahan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hilang sudah sebuah masa di mana sebuah masalah dengan mudah diuraikan dan disederhanakan menjadi komponen-komponennya. Diperbaiki komponen yang rusak, disusun kembali dengan berharap masalah akan terselesaikan. Pendekatan yang sering disebut pandangan analitis mekanistis atau mechanistic analytical views. Kompleksitas meningkat akibat adanya konektivitas. Penyebab utama ledakan permasalahan yang kompleks ini adalah karena adanya hubungan konektivitas yang semakin meningkat antara komponen. Ini berakibat permasalahannya bukan terletak kepada komponen, tetapi karena kekuatan konektivitas yang terganggu atau terlalu kuat. Namun ada lagi jenis kompleksitas lainnya yang disebut kompleksitas dinamis, yaitu kompleksitas yang terjadi bukan hanya karena jumlah hubungan, namun juga ditambah dengan kualitas dari hubungan tersebut yang berubah seiring dengan waktu. Dalam dunia bisnis, seperti pada dunia pemasaran misalnya, Kian menyadari bahwa ada kategori baru dalam ilmu pemasaran akibat meledaknya layanan sosial media internet seperti Facebook atau Twitter, yaitu sosial media marketing. Kompleksitas akibat konektivitas membuat pendekatan mekanistis tidak cocok digunakan karena tidak memberikan fokus yang terlebih terhadap konektivitas, tetapi hanya kepada komponen. Konektivitas mengubah fokus kepada proses dan struktur. Dengan demikian, untuk permasalahan kompleks, kita tidak lagi bisa mengandalkan pemecahan masalah berbasis hanya kepada komponennya, namun juga mempertimbangkan hubungan antara komponen. Sehingga untuk ini ada 3 tahap yang harus bisa kita mulai untuk mengubah fokus permasalahan. Yang pertama, tahap pertama adalah mengubah fokus yang tadinya dari output kejadian kepada proses. Tahap kedua adalah mengubah fokus proses kepada pola. Tahap ketiga adalah mengubah fokus pola ke struktur yang menimbulkan pola dan kejadian tersebut. Butuhkan pola berpikir yang sesuai dengan peningkatan kompleksitas. Kompleksitas yang semakin meningkat akibat adanya konektivitas merupakan petunjuk bahwa telah terjadi pola baru pada permasalahan yang kita hadapi. Pola permasalahan baru tersebut memiliki perilaku yang berbeda menghadapi solusi yang kita berikan. Pola baru masalah ini tentunya membutuhkan pola baru dalam berpikir untuk menguraikan dan memecahkan masalah sebuah pola baru yang berbasis kepada kompleksitas yang ditimbulkan pada konektivitas, bukan saja kepada komponennya. Iteratif karena lebih sulit untuk menemukan konektivitas dibanding komponen, sehingga dibutuhkan usaha yang berulang-ulang. Kontekstual karena masalah bisa saja berubah seiring dengan waktu dan tempat akibat perubahan pola konektivitas. Pola inilah yang ingin dibentuk dalam berpikir sistem. Apakah berpikir itu? Berpikir adalah proses menjawab pertanyaan. Berpikir berbeda dengan melamun untuk satu hal penting, adanya tujuan. Tujuan itu bisa berupa mencari akar permasalahan, memecahkan permasalahan, atau mengambil kesimpulan. Berbagai macam tujuan ini bisa digabungkan menjadi tujuan sederhana, yaitu upaya untuk menjawab pertanyaan. De Bono pernah menulis bahwa bertanya seperti membuat sebuah lubang di jalan kita akan lewati. Pola pikiran sebagai sebuah struktur pikiran. Pola adalah sebuah rencana, cara atau model yang bisa diikuti untuk melakukan atau membuat sesuatu. Ketika saya masih kecil, ibu saya tercinta dengan kemampuan menjahitnya sering membuat baju sendiri dengan pola yang dia dapatkan dari majalah. Pola memang sangat membantu kita. Kita tidak perlu lebih bersusah payah dalam mengerjakan sesuatu yang telah ada polanya dibandingkan jika sama sekali baru dan tidak memiliki pola. Dampak negatif jebakan pola pikiran. Dampak negatif dalam jebakan pola pikiran mencakup
Generalisasi proses di mana kita mengambil kesimpulan umum dari data atau fakta tanpa mempertimbangkan bahwa ada kesimpulan lain yang juga bisa benar. Konstruksi adalah ketika kita mengkonstruksi sebuah konsep berbasis kepada imajinasi dari sedikit informasi yang kita punya. Eliminasi adalah ketika kita menghilangkan data, fakta, atau informasi yang sebenarnya relevan, namun kita tidak tahu atau tidak mau tahu. Pembodohan adalah ketika kita memberikan bobot yang lebih kepada fakta atau informasi yang sesuai dengan keinginan kita, dan mengurangi bobot kepada fakta atau informasi yang bertentangan. Berpikir sistem dari pola berpikir lainnya. Berikut ini akan dibahas beberapa bekal dari pola berpikir lainnya yang turut membangun berpikir sistem, yaitu berpikir logis, kritis, dan holistik. Definisi yang beraneka ragam dengan bahkan ada yang dibahas sangat mendalam dalam sebuah buku seperti berpikir kritis atau berpikir. Membuat deskripsi yang akan diberikan dalam bagian ini lebih singkat dan umum. Berpikir logis. Berpikir logis dapat didefinisikan dengan kemampuan untuk menghubungkan dua atau lebih komponen atau faktor dalam sebuah hubungan yang secara umum diterima argumentasi validitasnya. Berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan jantung dari pendidikan modern. Sebuah proses untuk melakukan konseptualisasi, analisa, atau sintesa dari informasi yang didapatkan dari berbagai sumber sebagai panduan untuk bertindak atau mengambil keputusan. Berpikir holistik. Kemampuan secara dinamis memandang permasalahan dalam skala yang berbeda ini disebut kemampuan untuk memandang dari helikopter atau helicopter views. Pandangan helikopter mengajak kita untuk seolah-olah menjadi sebuah pilot helikopter dengan mudah menaikkan dan menurunkan ketinggian helikopternya. Berpikir lateral sebagai bekal berpikir sistem. Berpikir lateral dicetuskan oleh Edward de Bono, awalnya sebagai sebuah pendekatan dan metode untuk meningkatkan kreativitas. De Bono menyadari jebakan dan kekuatan pola pikiran sehingga kita seolah-olah tidak mampu menahan momentum dalam mengambil keputusan berbasis kepada pola berpikir. De Bono mengidentifikasi bahwa manusia sebenarnya sebuah makhluk pengguna pola. Karena manusia memiliki kecenderungan besar untuk malas berpikir, kemalasan ini timbul sebagai akibat banyaknya energi, pikiran, dan mental yang digunakan untuk berpikir. Sistem. Apakah sistem? Sistem adalah sebuah objek analisa yang memiliki komponen atau bagian yang saling berinteraksi dalam suatu aturan-aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem sebenarnya adalah sebuah kelompok yang ketika bekerja seperti seharusnya akan memiliki ciri sistem yang berbeda dari ciri-ciri komponen-komponen pembentuknya. Tidak semua kelompok adalah sistem, terutama jika tidak ada ciri khas yang baru muncul ketika kelompok bekerja. Perbedaan antara struktur sistemik dan non-sistemik. Struktur sistemik, yakni komponen yang terkoneksi dan berfungsi secara keseluruhan, akan berubah jika diambil satu atau lebih komponennya, atau bahkan tidak berfungsi sama sekali secara keseluruhan. Pola interaksi sangat penting, komponen saling terkoneksi dan bekerja sama. Struktur menentukan performa, sehingga kita ingin mengubah performa bisa dengan mengubah struktur. Struktur non-sistemik atau kelompok, komponen yang berkumpul, tidak ada perubahan jika diambil satu atau lebih komponennya dan tetap berfungsi. Pola interaksi tidak penting, komponen bisa bekerja sendiri-sendiri. Struktur tidak ada, jika ada maka akan tergantung jumlah komponen dan besar dari kumpulan tersebut. Sistem berbeda dengan kelompok karena strukturnya. Keberadaan interaksi antar komponen merupakan pembeda dari kelompok dan sistem. Ini menunjukkan bahwa sistem pasti memiliki sebuah struktur interaksi yang bisa saja terlihat secara fisik maupun tidak terlihat. Berdasarkan ciri-ciri struktur sistem, maka sistem bisa memiliki berbagai macam tipe yang mencakup 1. Sistem fisik dan sistem non-fisik. 2. Sistem terbuka dan sistem tertutup. 3. Sistem detail dinamis. Dan 4. Sistem diskrit dan kontinu sistem diskrit. Ciri-ciri struktur sistem. Berdasarkan perbedaan antara sistem, maka sebuah kelompok dapat dikategorikan sebagai sistem jika 1. Memiliki komponen-komponen yang diidentifikasi di dalam sebuah batasan tertentu.
Dua komponen ini bekerjasama dengan suatu struktur umpan balik tertentu. Tiga pola ini akan menghasilkan sebuah karakteristik ciri holistik yang berbeda dari gabungan sederhana komponennya. Sistem memiliki tujuan. Pola interaksi komponen dilakukan untuk mencapai tujuan. Perubahan salah satu kategori ini dapat mengubah sistem, sehingga sebenarnya sistem selalu berada dalam kondisi multidimensi. Perubahan batasan struktur tujuan akan mengubah perilaku sistem secara holistik. Ciri-ciri struktur sistem. Berdasarkan perbedaan antara sistem, maka sebuah kelompok dapat dikategorikan sebagai sistem jika memiliki komponen-komponen yang diidentifikasi di dalam sebuah batasan tertentu. Komponen ini bekerjasama dengan suatu struktur umpan balik tertentu. Pola ini akan menghasilkan sebuah karakteristik ciri holistik yang berbeda dengan gabungan sederhana komponennya. Sistem memiliki tujuan dan pola interaksi komponen dilakukan untuk mencapai tujuan. Perubahan salah satu kategori ini dapat membuat sistem, sehingga sebenarnya sistem selalu berada dalam kondisi multidimensi. Sistem memiliki batasan dinamis. Batasan dinamis berarti batas yang berubah seiring dengan cara pandang kita. Batas yang berubah secara dinamis menunjukkan kemampuan untuk melihat secara dinamis permasalahan. Kemampuan sering disebut sebagai pandangan helikopter. Sistem memiliki tujuan. Setiap sistem pasti memiliki tujuan dan sasaran. Tujuan dari sistem adalah mencapai atau memenuhi sasaran. Ada yang jelas sasarannya, ada yang harus dicari. Sebenarnya ada 4 kemungkinan klasifikasi perilaku sebuah kelompok atau sistem dalam 2 dimensi kebebasan memilih. Kebebasan memilih cara dan tujuan. 1. Pasif, 2. Reaktif, 3. Responsif. Tujuan paling primitif atau dasar adalah keberlanjutan hidup atau survival. Secara umum ada 2 tujuan respon sistem, yaitu keseimbangan, elaborasi, aktif, dan bertujuan. Sistem memiliki struktur umpan balik. Pembeda terpenting dalam syarat antara sistem dan kelompok adalah sistem memiliki struktur interaksi dari komponen sistem. Bukan hanya sembarang struktur, namun sebuah struktur informasi umpan balik. Sistem memiliki cara holistik yang berbeda dengan sekadar kumpulan komponennya. Syarat sebagai sistem ini disebut emergent properties atau ciri mengemuka, yaitu sebuah ciri yang bisa kita dapatkan yang berbeda dengan ciri-ciri setiap komponen atau penggabungan total ciri-ciri komponen sistem tersebut. Kombinasi ciri sistem multidimensi. Tentunya semua ciri-ciri di atas bukanlah berdiri sendiri-sendiri, namun saling terhubung dan mempengaruhi. Perubahan pada tujuan akan menyebabkan perubahan pada batasan, struktur, dan ciri yang kita dapatkan. Pola berpikir adalah sebuah struktur sistematik pikiran, berbasis kepada definisi sistem yang telah dibahas. Berarti pola berpikir kita adalah sebuah produk dari sebuah struktur sistem. Sebuah struktur sistem yang bisa dikategorikan gabungan sebagai sistem non-fisik, kontinu, terbuka, dan dinamis. Dari skala bisnis, kita akan mendapatkan struktur pasar, struktur konsumen, struktur strategi bisnis yang bisa berupa strategi produk atau distribusi. Pola berpikir adalah model mental. Model mental adalah serangkaian struktur ide, kepercayaan, dan kebiasaan yang kita miliki secara sadar atau tidak menjadi acuan dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Banyak yang menyamakan model mental dengan paradigma, pola pikiran atau mindset, peta internal logika, struktur pikiran, gelembung logika atau logic bubble, atau lainnya. Model mental memang memiliki beberapa aspek yang sama dengan istilah-istilah ini, namun ada penekanan makna yang berbeda dengan penggunaan kata model mental. Perbedaan ini dijabarkan pada tabel berikut. Model bukan realistis, namun terjemah representasi dari realitas. Memberikan makna dapat dibangun, dibongkar, lalu dibangun ulang berkali-kali. Mental, secara mental, tidak terlihat, bukan saja pikiran, namun juga emosi. Apa bentuk dari model mental? Model mental berbentuk cerita di pikiran kita, seperti yang telah diutarakan sebelumnya. Ketika kita sedang berpikir untuk memecahkan masalah dan menciptakan sebuah kondisi virtual dalam otak kita, maka kita seperti menyusun sebuah skenario cerita film yang sedang diputar di otak kita. Makna pemahaman model mental. Ada beberapa makna pemahaman terhadap model mental. 1. Ketika
bertindak bukan berbasis kepada dunia nyata, tetapi kepada model mental kita dari dunia nyata. Dua, tindakan kita berbasis kepada kebiasaan respon yang bersumber dari berbagai koleksi model mental yang kita bentuk sebelumnya. 3, model mental kita hanya mampu untuk dikonstruksi ulang hanya jika kita mau membukanya untuk menerima umpan balik. Pembentukan dan modifikasi model mental. Pandangan model mental sebagai sebuah helm pikiran. Jika kita menaiki kendaraan roda 2 dan sedang menggunakan helm pelindung kepala, maka kita tidak mampu melihat seluruh warna atau bentuk helm yang sedang kita gunakan. Pandangan kita juga terbatasi oleh helm yang kita gunakan, berarti helm mirip dengan model mental, membatasi cara pandang kita, dan untuk memodifikasinya harus diletakkan di atas meja. Tangga kesimpulan atau letter of inference adalah sebuah proses berpikir untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang ada, di mana proses-proses yang kita lewati digambarkan sebagai sebuah anak tangga. Sama seperti naik atau turun tangga, kita secara tidak sadar melewati dengan cepat begitu saja untuk mencapai lantai tujuan kita, menyelidiki dan membela. Proses ini dikenal sebagai advokasi inquiry atau menyelidiki dan membela. Mirip dengan proses hukum di mana kita mengenal ada dua sisi, yaitu penuntut dan pembela, di mana di dalam sebuah sidang pengadilan, penuntut mengajukan serangkaian pertanyaan selidik untuk mencari celah kesalahan, sedangkan pembela mengajukan serangkaian argumentasi untuk membela posisi klien. Berpikir sistem. Pertanyaan untuk berpikir sistem. Berpikir sistem berarti adalah serangkaian pertanyaan untuk mengeluarkan ciri sistem dari permasalahan yang dihadapi. Kelompok pertanyaan-pertanyaan ini tentunya berdasarkan ciri-ciri sistem, karena ciri-ciri inilah yang kita butuhkan untuk mendapatkan gambaran sistemik. Maka ada 5 kelompok pertanyaan untuk berpikir sistem berdasarkan cirinya. Sebuah sistem pasti memiliki tujuan. 2, sebuah sistem pasti memiliki variabel-variabel atau subsistem yang membangun sistem tersebut melalui sebuah mekanisme keterkaitan tertentu. 3, sebuah sistem memiliki ciri-ciri menyeluruh yang berbeda dengan ciri-ciri kumpulan komponennya. 4, sebuah sistem selalu dalam keadaan terbuka. 5, sebuah sistem selalu berada dalam kondisi multidimensi. Prinsip dan tips manajemen berbasis berpikir sistem. Investigasi tujuan beragam, berbeda, berubah. Pentingnya visi dan tujuan bersama. Perubahan tujuan melalui perubahan visi dan misi seringkali dianggap hanyalah memberikan nama baru terhadap apa yang sudah biasa dilaksanakan. Untuk itu sangat penting untuk selalu melakukan identifikasi, fokus, perjelas komunikasikan, dan memonitor tujuan dan pencapaian organisasi dalam semua tingkatan organisasi. Tidak ada hal yang maksimal, yang ada adalah optimal. Untuk selalu memastikan bahwa tujuan organisasi tetap relevan dengan perubahan yang terjadi. Sebuah sistem pasti memiliki kelembaman yang berarti tidak akan berubah hingga ada input yang mendorong sebuah perubahan tersebut. Dalam sebuah sistem kompleks sering terjadi kondisi saling berkorban, sehingga yang maksimal sebenarnya yang memiliki total korban terkecil. Cari dan pahami batasan. Memiliki pandangan helikopter. Pandanglah batasan sebagai kesempatan dalam sistem terbuka. Miliki sensitivitas terhadap perubahan dengan memperhatikan batasan. Pahami hubungan kausa yang melingkar. Selalu ada efek samping. Siapkan diri Anda. Selalu mencari akar permasalahan sebelum memecahkan masalah. Lengkapi ciri holistiknya. Mulai dari akhir, sinergi menggunakan komponen-komponen sistem yang terbaik sebelum tentu menghasilkan sistem yang terbaik. Memandang multidimensi secara dinamis kontekstual. Pentingnya memahami apapun dalam konteksnya. Menghadapi kompleksitas adalah sebuah proses iteratif. Gunakan debatik sebagai alat bantu analisa sistem Anda. Debatik sebagai sebuah singkatan dapat Anda pandang sebagai sebuah alat bantu untuk melakukan analisa sistem terhadap struktur permasalahan yang kompleks. Walaupun juga bisa saja tidak melakukan keseluruhan analisa, misalnya Anda hanya melakukan 3-4 ciri sistem. Namun disarankan untuk tetap melengkapi analisa secara lengkap terhadap 5 ciri sistem, sehingga pemahaman utuh bisa didapatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.